Kalau sampah diolah tanpa PSEL yang mahal pembangunan dan operasionalnya itu, lalu apa alternatifnya? Saya akan berikan alternatif pengelolaan sampah yang lebih murah daripada PSEL. Kita akan hitung cepat, oke? PSEL ini dibangun dengan biaya 2-3 triliun rupiah untuk mengolah sampah 1.000 ton per hari. Lalu operasionalnya akan menghabiskan sekitar 1 triliun per tahun. Dihitung sesuai SNI timbulan sampah di perkotaan, 0,7 kg per orang per hari. Berarti sampah 1.000 ton itu dihasilkan oleh 1,4 juta jiwa. Karena sumber timbulan sampah itu umumnya adalah rumah tangga, kalau diasumsikan setiap rumah tangga ada 4 orang anggota keluarga, maka sampah 1.000 ton itu dihasilkan dari 350 ribuan rumah tangga. Jika 350 ribuan rumah tangga itu, setiap rumah tangga difasilitasi pemilahan sampah dengan biaya misalnya maksimal satu rumah tangga 500 ribu, maka anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan komposter dan trash bag pemilahan sampah sebesar 178 miliar. Anggap saja 200 miliar untuk proses distribusinya segala macam. Kemudian tambah lagi 10 miliar untuk kegiatan edukasi. Lalu tambah lagi 20 miliar untuk kegiatan pendampingannya. Lalu setelah itu, bangun rumah kompos di setiap desa atau kelurahan. Per desa atau kelurahan butuh biaya membangun rumah kompos itu sekitar 1,5 miliar. Itu sudah bisa bangun hanggar dan beli mesin giling sampah organik, beli mesin ayak, dan kebutuhan lainnya untuk memproduksi kompos berbahan baku sampah organik domestik. Kalau ada 300 desa atau kelurahan, berarti butuh dana 450 miliar. Untuk pengolahan sampah anorganiknya, bangun pusat daur ulang di setiap desa atau kelurahan. Anggarannya 1 miliar, itu sudah bisa bangun gudang, beli mesin press, dan beli forklift. Kalau 300 desa atau kelurahan, berarti butuh anggaran 300 miliar. Lalu untuk kebutuhan armada angkut sampah terpilah di setiap desa, anggarkan 1 miliar per desa atau kelurahan. Berarti butuh dana lagi 300 miliar. Subsidi operasional selama 1 tahun pengelolaan sampah per desa atau kelurahan 1 miliar lagi. Berarti kalau 300 desa atau kelurahan tambah 300 miliar lagi. Selanjutnya biaya operasional akan diperoleh dari perputaran bisnis, penjualan kompos organik dan sampah anorganik sebagai bahan baku daur ulang. Tidak ada lagi subsidi dari APBN atau APBD yang terus-menerus seperti PSEL itu. Jadi berapa totalnya tadi? Infrastruktur pemilahan sampah di sumbernya 200 miliar, edukasi dan sosialisasi 30 miliar, instalasi rumah kompos dan pusat daur ulang 750 miliar, subsidi 1 tahun operasional 300 miliar, total jenderal kita bulatkan menjadi 1,3 triliun. Dengan 1,3 triliun, sampah 1.000 ton per hari bisa diolah. Mulai dari sumbernya, lalu dilanjutkan ke instalasi pengolahan sampah, hasilnya 50% kompos organik, 30% bahan baku daur ulang anorganik, maksimal 20% residu. Kompos organik dan bahan baku daur ulang anorganik dijual, hasilnya untuk operasional pengelolaan sampah selanjutnya. Residu masuk TPA sanitary landfill. Sampah beres, ekonomi berputar, masyarakat bisa mendapatkan insentif, pengelola sampah bisa mendapatkan untung dari penjualan, pemerintah bisa mendapatkan bagi hasil, produsen bisa membereskan sampahnya. Itu solusi desentralistik pengelolaan sampah. Murah, efisien, ekonomis, dan lingkungan selamat dari sampah. Modal hanya sekali di awal saja. Selanjutnya pengelolaan sampah sudah bisa membiayai dirinya sendiri.